Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini kita bakal versuskan fitur peta offline antara Amazfit T-Rex 3 Pro dan juga Coros Apex 4. Untuk Amazfit-nya di sini versi 44 mm, sedangkan Coros Apex 4-nya versi 42 mm. Seperti apa perbedaan performanya dan juga kelengkapan fitur-fitur peta offline dari kedua wearable ini? Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, saya mau ngasih lihat dulu dari fitur download petanya. Oke, kita masuk dari Coros di pengelolaan peta, begitu juga di Amazfit di bagian map. Ya, untuk cara downloadnya juga beda ya. Amazfit dia lebih bebas, kita bisa scroll-scroll. Kita bisa mapping seenaknya ya. Mau segede gini, jadi bebas lah. Sedangkan untuk Coros dia ada kotak-kotak kayak gini, jadi kita tinggal pilih aja mau download yang bagian mana. Sebenarnya ini lebih fleksibel sebenarnya ya, karena kalau ya terlalu banyak laut ya kita tinggal pilih aja bagian-bagian ininya. Nah ini kan nggak perlu kita download gitu, kecuali kamu butuh peta laut ya. Kemudian untuk ketersediaan peta di Amazfit di sini ada 3, base map, contour map, dan juga ski map. Kita bisa pilih juga ya, mana aja yang mau kita ambil. Di Coros tidak ada opsi seperti itu. Jadi kemungkinan ya langsung aja ke download peta kontur dan juga base-nya. Nggak tahu nih apakah peta ski-nya ada juga atau tidak. Bagi teman-teman yang paham ya, atau yang tahu informasinya tulis di kolom komentar. Nah gimana dengan speed downloadnya? Mana yang lebih cepat? Untuk ngetes itu kita harus hapus dulu ya peta yang sudah ada di sini. Kita bakal coba samakan untuk ukurannya 1, 2, kurang lebih di sini cuma 80 MB. Jadi kita juga bakal download di Amazfit 80 MB. Kita ski-nya jangan di-download aja ya. Oke, segini aja lah. 82 dan juga 80 MB di sini. Karena susah banget dari tadi nggak nemu. Mungkin memang base-nya segini ya, 82, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari, oke sudah terhubung di sini. Udah mulai ngunduh. Di sini juga sama, bareng ya untuk pengunduhannya. Untuk Coros di sini lebih informatif ya, kelihatan berapa MB yang udah ke-download. Sedangkan di Amazfit di sini tidak ada infonya, tapi ke sini 8 menit tersisa, di sini cuma 2 menit. Apa yang saya sampaikan di video unboxing Coros Apex 4 ya. Ternyata memang benar untuk download peta di Coros itu lebih cepat ya daripada di T-Rex 3 Pro ini. Untuk fitur Wi-Fi-nya sama ya, cuma mendukung 2,4 GHz. Dan Coros kayaknya bakal lebih dulu nih. 79 sudah selesai dengan getaran yang kenceng banget ya. Map download complete. Oke, sudah selesai. Sedangkan Amazfit masih di belum 50% juga. Nah, tadi ada yang kelewatan ya. Jadi untuk fitur peta offline-nya, Coros bisa lebih leluasa lagi. Gede banget ya, kita bisa download di sini banyak gitu. Sedangkan di Amazfit terbatas maksimal segini ya. Ini udah gak bisa lagi nih. 400 km kali 622. Dan masih belum selesai. Kita skip dan kita tes fitur peta offline-nya di luar. Oke, kalau di luar kayak gini layar MIP memang kelihatan lebih nyaman, bro. Enakan ya, tapi ini juga sebenarnya enakan, cuma di kamera aja flicker ya. Kalau mata langsung sih lembut banget AMOLED-nya karena udah 3000 nits. Tapi kalau brightness-nya itu rendah bakal keteteran. Oke, kita kembali ke pembahasan, langsung aja kita masuk ke peta offline masing-masing. Mana yang bakal lebih dulu ngelok? Oke, Coros sudah ngelok nih. Amazfit masih mencari posisi. Oke, udah. Woi, nyala. Nah, ini performanya kalau saya puter-puter kelihatan lebih smooth di Coros Apex ya. Sama-sama smooth. Tapi Coros Apex kayaknya sedikit lebih lancar.
sekarang kita coba zoom in ya, mana yang lebih dekat. Oke, Coros duluan. Oke, udah mentok nih, udah gak ada lagi ya, 15 meter. Sedangkan di Amazfit, oke, masih bisa 15 sampai 8 meter, lebih dekat lagi di sini ya, 8 meter. Kita ke paling jauhnya. Paling jauhnya di sini sampai 1 kilo, 1,5 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Oke, udah mentok sampai ke 10 kilo. Sedangkan di Coros kita 5 kilo. Lebih luas. Aduh, salah mencet. Lebih luas di Amazfit ya. Bisa sampai 10 kilo petanya. Sedangkan di sini 5 kilo. Kemudian untuk keterangan tempat, kita zoom in di sekitar segini, coba 500 ya, 500 kilo, 500 meter. Di sini 500 meter juga. Yap, ada juga ya, sama keterangan desanya, keterangan tempat di sini juga ada. Dayang Manggung, Karya Mekar, dan lain-lain. Performa zoom in, zoom out. Kita dari Amazfit dulu ya. Oke, agak sedikit telat. Sedangkan di Coros apalagi ini lebih enak ya. Jadi lebih smooth zoom in zoom outnya. Dia pakai crown dan performanya juga kelihatan di Coros lebih nyaman. Sedangkan di Amazfit agak sedikit berat. Ini udah saya ketik beberapa kali. Sekali lagi. Yap. Lebih smooth performanya di Coros ya untuk zoom in zoom out peta. Untuk fitur lainnya di Coros ini tidak ada opsi lain-lain ya, gak ada menu di sini. Kita klik tombol ini gak ada terjadi apa-apa, cuma getar-getar doang. Sedangkan ini untuk tombol back, dan kalau ini diklik juga tidak terjadi apa-apa. Sedangkan di Amazfit kalau kita klik ini select ya, ini tombol menu. Di sini ada perbesar pindah, navigasi. Kita bisa langsung impor dari sini ya kalau kita punya rute. Sedangkan di Coros gak bisa langsung dari situ, harus dari olahraga dulu atau ke menu tersendiri di luar, yaitu navigasi. Lokasi saya jelajahi sekitar. Ini cakep banget nih, jelajahi sekitar. Misalkan kita mau cari kamar kecil, kafe, toko serba ada, atau kita cari aja semuanya bisa juga ya. Di sini ada cari semua. Ya, Putra Tanjung, Indomaret, ini yang kemarin saya contohin ya, Indomaret, Alfamart, Rumah Baca, Ngamplang, Golf, Gunung Satria, Cikure, dan yang lain-lain. Ini ngebantu banget ya di fitur peta offline Amazfit. Kemudian yang lainnya di sini juga ada buat rute pulang pergi. Di sini bisa langsung dari sini ya. Sedangkan di Coros itu tidak ada opsi seperti itu. Ya tadi kan simple banget. Kita tinggal masuk aja langsung dari sini, gak perlu keluar dulu gitu ya. Buat rute pulang perginya. Kemudian untuk gaya petanya di sini ada dua ya, gelap dan juga terang. Kalau mode gelap tampilannya seperti ini petanya. Kemudian tampilan navigasi di sini ada dua, maju naik dan juga atas utara. Nah kalau di sini gak ada opsi seperti itu. Tidak ada opsi tampilan gaya petanya. Nggak tahu kalau di aplikasi ya, saya sendiri belum nemu sih. Tapi langsung dari petanya tadi seperti yang kita lihat, di sini nggak ada opsi apapun ya di bagian peta offline ini. Sekarang kita coba mode navigasinya di Coros seperti yang tadi udah saya singgung ya. Untuk fitur navigasinya dipisah sendiri, bukan ada di fitur map, tapi ada di sini. Jadi harus keluar dulu, masuk lagi ke toolbox ya, kemudian aktifkan navigasi. Oke, saya udah import rute ya, rute pengetesan lari saya untuk smartwatch. Kita kalau dari Amazfit navigasi bisa langsung dari olahraganya atau dari peta offline seperti yang tadi udah kita lihat bareng-bareng ya. Kita klik ini, select, kemudian navigasi dan rute saya. Oke, pilih rute saya. Di sini ada outdoor running. Kita klik gunakan rute atau pratinjau rute, pratinjau ketinggian, pratinjau lereng. Jadi bisa di preview dulu ya. Lihat dulu misalkan pratinjau rute, oke rutenya kayak gitu. Kalau di Coros kan langsung ya tampil rutenya. Kemudian balik lagi ada pratinjau ketinggian.
diproses dan kita bisa ngecek langsung ya ketinggiannya seperti apa, berapa kenaikan, berapa penurunan. Kemudian ada juga pratinjau lereng. Nah, ini untuk pratinjau lerengnya. Sedangkan di Coros kalau kita udah masuk ke sini, diklik bakal langsung ya masuk ke mode olahraga atau mode workout yang mau dipakai untuk navigasinya. Oke, kita balik lagi dan langsung ya gunakan rute. Baru di Amazfit di sini masuk ke mode workoutnya. Kita pakai mode jalan kaki, klik. Oke, GPS sudah masuk dan di sini juga kita pakai mode jalan kaki. Tunggu sampai GPS lock. Oke, sudah lock GPS-nya dan start rute. Kita oke aja. Start workout katanya. Oke. Reach start point sama ya, ada notif seperti itu supaya kita masuk dulu ke poin startnya. Di Coros langsung masuk ke navigasinya ya, sedangkan di Amazfit harus kita akses dulu ke bagian bawah. Nah, di situ oke, kita maju. Apakah kalau udah masuk ke poin start bakal ada notifikasi lagi atau enggak? Oh, ini sorry nih, untuk Amazfit gak saya aktifkan ini layar nyala, tapi kadung udah dimulai. Oke, di sini terbaca 73 meter lagi, di Amazfit terbaca 75 meter lagi untuk ke poin start. Ini peta Coros kenapa belum belok ya? Wah, performa ini sih lebih bagus di Amazfit ya. Iya, Amazfit udah masuk ke start point. Ini Coros kenapa ini nggak kebaca? Ini udah masuk ke rute bro. Oke, udah ngebenerin. Error lagi. Ya, Amazfit udah bener ya. Oke, ada notifikasi belok kanan nanti 53 meter. Nanti di depan masih jauh. Di sini ada notifikasi juga setelah 42 meter ya baru ada notif harus belok kanan. Jadi sama-sama ada kasih tahu gitu ya kalau bentar lagi belok. Tapi agak sedikit bingung nih dengan tampilan peta navigasi di Coros. Saya pribadi lebih nyaman di sini sih. Nah, untuk keunggulan Amazfit di peta offline-nya, kita bisa bikin rute langsung ya dari sini, nggak perlu ke aplikasi di HP. Misalkan saya mau rute ke sebelah sini. Oke, tinggal diklik aja. Sudah ya, kemudian tinggal klik bawah ini. Kemudian navigasi rute, dia bakal otomatis pilihin rute jalan yang bagus ya. Jalan kaki, menghitung rute dan ya langsung dikasih seperti itu. Kemudian tinggal klik lagi dan go, langsung bernavigasi ya. Ini yang belum bisa dilakukan di Coros ya. Jadi untuk bikin poin langsung dari smartwatch itu belum bisa kalau di Coros. Kalau di Amazfit ini sudah bisa ya, set destinasi langsung di peta offline di smartwatch. Keunggulan Coros di peta offline-nya itu ada opsi pin lokasi. Kita bisa ngasih keterangan baik itu pakai voice atau manual. Misalkan di sini, ini udah saya kasih contoh beberapa sih, udah nyoba-nyoba lah ya. Kita klik, kemudian ada voice pin dan juga manual pin. Kalau manual pin ya ini pin-pinnya ya seperti water, supply, hazard, bathroom dan yang lain-lain. Kalau pengen lebih bebas tentu ya menggunakan voice pin sih. Kita tinggal jelasin aja ini tuh tempat apa. Voice pin, rekam. Oke, saya sekarang berada di Dayeuh Manggung dan di sini tuh ternyata ada banyak balong, kolam ikan. Kita juga bisa menambahkan foto ya nanti di aplikasi. Jadi bisa bikin jurnal gitulah, jurnal kecil langsung lewat smartwatch. Klik dan pinnya bakal tersimpan, nanti bakal diterjemahkan ke dalam teks ya di aplikasi Coros.
Oke, itu dia guys video perbandingan fitur peta offline di T-Rex 3 Pro dan juga Apex 4. Kalau ada yang kurang langsung aja tulis di kolom komentar, atau kalau ada salah koreksi juga di kolom komentar. Kalian tim mana nih? Amazfit atau tim Coros? Bagi kalian yang tertarik dengan smartwatch ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana.